Mulai sudah Risa. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Salam. Terima kasih yang teman-teman yang sudah hadir untuk kita diskusi bersama. Kelompok kami yaitu kelompok 3, materi tentang biodiversitas dan dinamika serta penyebaran populasi. Nah, sebelum kita memulai diskusi ini, saya minta teman Asnat untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai dengan diskusi kita pada siang hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, terima kasih buat pengertian-Mu hingga tiba saat ini Bapa, kami akan memulai dengan diskusi kami. Mari Engkau tuntun sertai kami, lindungi kami agar apa yang kami pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Haleluya, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih untuk teman Asnat yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, mungkin sudah baca PPT yang kami sudah kirim di grup maupun link YouTube yang sudah dikirim di grup. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Salema dengan NIM 20150021. Di sini saya akan bertanya kepada teman kelompok, mengapa penggambaran suatu populasi memungkinkan untuk mengenal perubahan-perubahan dalam parameter populasi? Terima kasih. Baik, terima kasih teman Gusti. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Uniantil Olang, NIM 20150040. Di sini saya mau bertanya pada pola-pola migrasi. Coba teman-teman jelaskan pola-pola migrasi secara umum, sesuai dengan yang telah disebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Martinelli Brigita Lelo dengan NIM 2015031. Di sini saya mau bertanya kepada teman-teman, usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman dari sistem ekologi tersebut. Terima kasih. Teman kita bisa kirim ulang soal lewat kolom chat. Oke, siap. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Mirinara, NIM 201500004. Di sini saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja bentuk-bentuk penyebaran individu dalam dinamika populasi? Sedangkan pertanyaan yang kedua, mengapa jumlah populasi makhluk hidup selalu berubah dari waktu ke waktu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Marieta Corneliani Jallo dengan NIM 2015005. Di sini saya ingin bertanya, teman-teman bisa menjelaskan bagaimana proses dinamika populasi itu terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Di sini saya atas nama Asnat Nabunome dengan NIM 2015015. Saya ingin bertanya, apa saja pengaruh interaksi yang terjadi terhadap dinamika populasi?
Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lencian Seran. Di sini saya ingin bertanya kepada teman kelompok dengan bunyi pertanyaan, apa saja interaksi predasi, kompetisi, bencana alam yang dapat mempengaruhi dinamika populasi? Terima kasih. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Saya tutup sesi pertanyaan. Baik, kita akan masuk dalam jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Gusti Salema dengan bunyi pertanyaan, mengapa penggambaran suatu populasi memungkinkan untuk mengenal perubahan-perubahan dalam parameter populasi? Jawabannya, karena dalam suatu populasi berdasarkan sifatnya yang unik dan berbeda, sifat masing-masing individu memiliki ciri-ciri seperti yang terdapat pada populasi. Parameter populasi diantaranya densitas atau jumlah per unit area. Apakah jawaban dari kami kelompok bisa diterima oleh teman Gusti? Baik, teman Gusti mungkin tidak ada, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman Onianti Ilolang dengan bunyi pertanyaan, jelaskan pola-pola migrasi organisme. Nah, di dalam dinamika populasi itu ada 3 pola migrasi organisme, yaitu 1 migrasi harian, 2 migrasi musiman, 3 migrasi lokal. Nah, yang pertama itu migrasi harian. Nah, migrasi harian ini merupakan migrasi yang dilakukan dalam waktu 1 hari atau kurang untuk pergi dan kembali. Contohnya, kita bisa lihat pada kelelawar. Kelelawar itu akan pergi mencari makan pada malam hari dan akan kembali pada pagi hari. Yang kedua itu migrasi musiman. Migrasi musiman ini merupakan
migrasi yang dilakukan oleh hewan untuk pergi dan kembali, atau untuk menetap sementara kurang lebih 1 musim, sehingga dalam tahun yang sama hewan berada di 2 tempat yang berbeda. Contohnya kita bisa lihat pada rusa Amerika bergerak naik gunung pada musim panas dan turun gunung pada musim dingin. Yang ketiga itu migrasi lokal. Nah, migrasi lokal ini merupakan migrasi yang tidak melibatkan perubahan ketinggian tempat dan tidak sampai melintasi garis lintang. Contohnya kita bisa lihat pada hewan kijang di hutan, kerbau, dan benteng pergi ke rawa dan sumber lain untuk minum dan akan kembali pada malam hari dan akan kembali pada pagi hari untuk merumput di gunung. Apakah jawaban dari kami bisa diterima oleh teman Unianti? Bisa diterima, Kak. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asnat Nabunome dengan pertanyaan apa saja pengaruh terhadap dinamika populasi. Ada 3 peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika populasi. Yang pertama, interaksi, kompetisi, dan predasi. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, aktivitas manusia. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Baik, terima kasih teman Yabes. Baik, mungkin ada teman kelompok yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok. Saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Merlin. Mengapa jumlah populasi makhluk hidup berubah dari waktu ke waktu? Populasi makhluk hidup dapat berubah karena faktor adaptasi. Kalau makhluk hidup tersebut dapat beradaptasi, maka makhluk hidup tersebut jika makhluk hidup tersebut tidak dapat beradaptasi, maka makhluk hidup tersebut akan mati. Tingkat reproduksi suatu makhluk hidup yang tinggi akan menambah populasi secara cepat. Bagaimana Kak Merlin? Terima kasih Kak Alda. Baik, saya akan melanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Lenciani Seran dengan bunyi pertanyaan, apa saja interaksi predasi, interaksi kompetisi, bencana alam yang dapat mempengaruhi dinamika populasi. Nah, interaksi predasi itu ada air, tempat berlindung, ruang dan makanan. Sedangkan interaksi kompetisi itu ada perebutan sumber makanan dan pasangan. Sedangkan bencana alam itu kita bisa lihat pada kebakaran hutan dan longsor. Apakah jawaban dari kami kelompok bisa diterima oleh teman Lenciani? Baik, terima kasih teman Risa atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kalia Jalo. Dengan bunyi pertanyaan, bagaimana proses dinamika populasi itu terjadi? Dinamika populasi dapat terjadi akibat adanya faktor biotik dan faktor abiotik yang ada dalam suatu komunitas tertentu dan dapat menyajikan sumber daya bagi organisme untuk kelangsungan hidup organisme-organisme yang ada di dalamnya. Bagaimana Kalia Jalo? Baik, terima kasih atas jawabannya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Martina Lelo. Dengan bunyi pertanyaan itu, apa saja usaha keanekaragaman untuk meningkatkan keanekaragaman? Jawabannya ada reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Nah, reboisasi ini merupakan pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman di wilayah tersebut. Bagaimana teman Martina? Apakah jawaban dari kami kelompok 3 bisa diterima? Iya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman Merlin itu. Pertanyaan yang kedua itu dari teman Merlin itu dengan bunyi pertanyaan, apa saja pengaruh interaksi yang terjadi terhadap dinamika populasi? Nah, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman Asnat, yaitu ada interaksi yang mengarah ke positif itu dapat meningkatkan jumlah populasi, sementara interaksi negatif itu dapat mengganggu populasi. Bagaimana teman Merlin, apakah jawaban dari kami kelompok bisa diterima? Iya, terima kasih Karissa. Sama-sama teman Merlin. Baik, jika masih ada pertanyaan dari teman-teman kelompok, saya persilakan. Baik, saya atas nama Ruth Suryantara dengan NIM 20150009 akan bertanya kepada teman kelompok dengan bunyi soal apa saja aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi dinamika populasi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Aldi Fanggi dengan NIM 20150045 akan bertanya mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Materi yang dipaparkan oleh teman-teman itu pada penyebab dinamika populasi pada hewan itu ada 4 dan yang akan saya tanyakan itu adalah aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini merupakan penyebab dari dinamika populasi pada hewan. Nah, pertanyaan saya, aktivitas manusia ini apakah akan mempengaruhi faktor abiotik? Dan kalau mempengaruhi faktor abiotik, jelaskan dan serta berikan contohnya. Terima kasih.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman Ruth. Apa saja aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi dinamika populasi? Nah, ada berbagai aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan dinamika populasi, penebangan liar di hutan, pembangunan di kota-kota, perburuan hewan, dan pencemaran lingkungan. Apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, terima kasih Kak Yabes. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab. Ini pertanyaan dari teman Aldi Fanggi dengan bunyi pertanyaan aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi dinamika populasi tapi yang faktor abiotik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman Yabes tadi itu, ada penebangan liar di hutan, pembangunan di kota-kota, perburuan hewan, dan pencemaran lingkungan. Ini merupakan aktivitas manusia yang merupakan pengaruh populasi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia ini. Contohnya seperti melimpahnya unsur hara, interaksi antara makhluk hidup, perburuan liar, dan perubahan suhu. Bagaimana teman Aldi? Apakah jawaban dari kami kelompok bisa diterima oleh teman Aldi? Ya, jadi faktor abiotik ini identik dengan suhu, cahaya, kelembapan udara, garam mineral dan tanah. Jadi contoh yang spesifik sesuai dengan faktor abiotik ini. Jadi kalau contoh yang teman Risa berikan Kali suaranya terputus. minta maaf teman-teman, tadi jaringan agak error sedikit. Jadi mengenai pertanyaan yang ada, coba teman Risa berikan contoh yang spesifik terhadap faktor abiotik yang ada, karena menurut yang saya cari di Google, faktor abiotik itu identik dengan adanya suhu, cahaya, air, kelembapan, ada udara, garam mineral, dan tanah. Begitu. Jadi teman Risa tolong berikan contoh atau menjelaskan secara spesifik mengenai faktor abiotik tersebut. Terima kasih. Baik, seperti yang
teman Aldi sudah menjawab faktor abiotik itu ada intensitas cahaya, suhu. Nah, yang menjadi contoh yang lebih spesifik dari faktor abiotik ini adanya perubahan suhu. Iya, dia mengerti perubahan suhu. Yang menyebabkan perubahan suhu itu apa begitu. Jadi contoh yang spesifik begitu. Kan ini kan aktivitas manusia kan itu penyebab dampak dari penyebab yang dari materi teman-teman itu penyebab dinamika populasi. Jadi pertanyaannya itu begitu. Faktor abiotik begitu. Contohnya kita bisa contoh yang lebih spesifik itu kita bisa lihat pada ini rusa Amerika itu akan bergerak naik ke gunung pada musim panas, dan jika pada musim dingin itu akan turun dari gunung tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan suhu. Jadi rusa ini akan naik pada gunung itu pada musim panas, sedangkan turun gunung itu pada musim dingin. Bagaimana teman Aldi? Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, jika masih ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, saya persilakan. Jika tidak ada, saya akan menutup diskusi kita pada siang hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, tidak ada pertanyaan dari teman kelompok lain, saya akan menutup diskusi ini dengan doa yang akan dipimpin oleh teman Agustinus Salema. Kepada teman Agustinus Salema saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memimpin doa. Sebelumnya itu mari kita semua sama-sama menghadap Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena atas tuntutan dan rahmat-Mu, Bapa telah menjaga kami dari awal sampai berakhirnya diskusi ini. Terima kasih Tuhan, semoga apa yang didiskusikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Ini doa dan harapan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih teman Gusti yang sudah menutup diskusi ini dengan doa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi bersama kami kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat sore. Shalom, Risa.